Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Pertanyaannya, apakah waktu Yesus mengajak murid-murid itu ke bukit, mereka berdoa atau tidak? Tuhan bersamamu, Tuhan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Markus. Tuhan. Pada suatu hari, Yesus bersama Petrus, Yakobus, dan Yohanes turun dari gunung, lalu kembali pada murid-murid lain. Mereka melihat orang banyak mengerumuni para murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Ketika melihat Yesus, orang banyak itu tercengang-cengang semua dan bergegas menyambut Dia. Yesus lalu bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Setiap kali roh itu menyerang, anakku dibantingnya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah minta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu, angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepada Yesus. Dan ketika roh itu melihat Yesus, anak itu segera diguncang-guncangnya, dan anak itu terpelanting di tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Kemudian Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat." Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang kurang percaya ini." Ketika melihat makin banyak orang yang datang berkerumun, Yesus menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah dari anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan mengguncang-guncangkan anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang mengatakan ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangannya dan membangunkannya, lalu ia bangkit berdiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawab Yesus, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Pertanyaannya, apakah waktu Yesus mengajak murid-murid itu ke bukit, mereka berdoa atau tidak?
kalau kita membayangkan lagi peristiwa di bukit, waktu Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes di Bukit Tabor, kan mereka lebih banyak tidur daripada berdoa kan? Sehingga mereka ikut Yesus tapi tidak pernah berdoa. Mungkin sama dengan kita, orang Manggarai banyak yang sudah ikut Yesus tetapi hanya sedikit yang berdoa kan? Yang pertama memang Pak Kaling, karena dia tahu baik kita itu doa itu musiman. Kalau pas mau nikah, kalau permandian anak baru mepet-mepet. Kalau tidak, sorry ya, sorry. Karena mereka tidak berdoa, makanya mereka tidak mengusir. Padahal tidak bisa mengusir setan itu karena apa? Tidak ada kekuatan spiritual. Tadi ada satu orang Jakarta, mereka ikut pertemuan para dokter kandungan gitu di Aston. Lalu dia mampir ke gereja. Katanya dia mau cari Porta Santa, pintu belas kasih. Dia pikir di Mataram ini katedral, ada pintu belas kasih. Lalu dia bilang, saya bilang kami tidak buka di sini, hanya di katedral. Dia bilang, saya cari tadi ke Ampenan Romo, sampai di sana saya disambut anjing. Saya bilang, iya, karena kalau kita mau jujur, kadang-kadang anjing lebih setia daripada umat untuk ke gereja. Kan ada satpam di sana, tidak ada tadi Romo. Lalu saya pulang lagi, saya mau pulang ke hotel. Begitu saya sampai di jalan, saya lihat ada gereja di sini, makanya saya masuk. Lalu sama Frater dan Joni kita bilang, iya ini gereja yang lebih tua dan lebih besar daripada di Ampenan. Terus dia tanya, tidak ada pintu belas kasihnya Romo? Saya bilang, kami tidak buka, karena yang lebih penting itu buka pintu hati untuk berbelas kasih. Lalu saya bilang, gini saja, tidak usah cari pintu belas kasih. Itu ada ruang adorasi. Pergi berdoa di sana saja. 1 kali 24 jam itu Tuhan membuka hati dan kerahimannya untuk kita. Terus dia pergi berdoa. Tidak lama dia keluar. Lalu saya bilang, kok cepat? Nah, dia bercerita di parokinya itu Karmelit. Saya tambah heran, saya bilang, kamu umat paroki Karmelit, orang Karmelit itu orang pendoa semua, tapi kamu kok doanya cepat-cepat? Lalu dia bilang, iya Romo, susah kalau lama-lama berdoa. Apa namanya, macam cepat menjenuhkan gitu. Lalu saya bilang, iya, kita kesulitan lama-lama berdoa, karena kalau kita berdoa, biasanya kita mempresentasikan sesuatu di hadapan Tuhan. Kita sudah siapkan banyak bahan, kita sudah siapkan banyak persoalan. Begitu datang berdoa, kita omong semua itu di hadapan Tuhan, sampai kita sendiri juga capek, bahkan mulut berbusa-busa. Padahal Tuhan sudah tahu kenyataan hidup kita. Tuhan sudah tahu persoalan hidup kita. Maka doa paling besar itu, kau datang duduk diam di situ, tidak usah buat apa-apa. Biarkan Tuhan berbicara pada saat kita hening. Doa terbesar itu adalah hening, duduk diam di hadapan Allah. Itu akan membuatmu nyaman berdoa. Tapi kalau kamu datang mempresentasikan kenyataan dan tantangan hidup, kamu pusing pikir lagi, karena kamu harus omong semua. Hasilnya seperti jadi dosen di hadapan Tuhan, padahal Tuhan sudah tahu semua. Jadi itu yang membuat kita cepat jenuh berdoa. Tapi kalau prinsipnya kita berdoa itu kita pergi, duduk, diam, tenang, pasti nyaman. Mau berapa lama pun aman. Nggak apa-apa lama-lama tertidur juga ya. Tidak apa-apa daripada kita omong terlalu banyak di hadapan Tuhan. Lalu saya bilang, coba Bapak ingat Yesus. Kita tidak tahu Yesus doa apa, tapi dia rajin pergi ke bukit untuk berdoa. Yang dia ajarkan kepada kita cuma doa Bapa kami, singkat, jelas, padat. Bandingkan dengan kita yang hidup sekarang, ada kelompok doa ini, kelompok doa itu, doanya lama-lama, jingkrak-jingkrak. Wah. Apakah Tuhan butuh? Tapi begini, saya bilang gini, kita harus membedakan antara berdoa untuk kenikmatan dan berdoa untuk keheningan. Kalau berdoa untuk kenikmatan, maka kita berdoa untuk kenikmatan-kenikmatan psikologis. Padahal beda antara, hati-hati membedakan antara kebutuhan psikologis dan kebutuhan rohani. Kebutuhan psikologis itu tentang jiwa, kebutuhan rohani itu lebih dalam dari jiwa. Saya kasih contoh begini. Orang kalau sakit jiwa, bawa ke rumah sakit jiwa, apalagi di sini dekat Duman kan, dekat rumah sakit jiwanya. Tapi yang susah itu kalau orang jiwa sakit, kemana dia dibawa? Nah, tempat berdoa, adorasi dan gereja itu tempat untuk orang-orang yang jiwanya sakit. Kalau sakit jiwa,
ke rumah sakit jiwa dan dokternya psikiater. Tapi kalau jiwa sakit, ya rohaniwan kami ini obatnya. Dan datangnya ke hadapan Tuhan dalam doa. Tapi untuk bisa menemukan spiritualitas dan hal psikologi juga butuh kebijaksanaan. Kan bacaan pertama bicara kebijaksanaan tadi kan. Kita ini berjuang bijaksana susah. Kenapa? Ternyata kebijaksanaan itu anugerah Allah. Lalu saya bilang begini, tapi begini, kebijaksanaan menurut kami yang belajar filsafat itu artinya, filsafat itu berasal dari kata philos dan sophos, cinta akan kebijaksanaan. Dan bijaksana itu seperti Santo Thomas Aquino, mampu merangkaikan hati dan pikiran, iman dan pengetahuan. Makanya ada buku yang berjudul Fides et Ratio, iman dan akal budi. Jadi kita beriman harus masuk akal. Kita berpikir harus diterangi iman. Itu baru kita bisa bijaksana. Kalau tidak, tidak bisa. Lalu saya bilang begini, saya kasih contoh begini. Sebenarnya Rocky Gerung itu kan filsuf, tapi dia tidak bijak kan? Kenapa? Dia omong saja apa yang ada di otaknya. Dia tidak pernah pakai hati. Kalau orang bijak, dia tidak akan sembrono berbicara. Karena dia pikir itu. Lalu dia coba pertimbangkan dengan hati. Dan itulah gunanya iman. Yang namanya lumen fidei, cahaya kehidupan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, dengan ini saya mau mengatakan kepada kita bahwa kalau mau bijaksana memang harus berdoa. Supaya roh Tuhan bekerja, mempersatukan dan merangkaikan otak dan hati kita. Kita banyak tidak bijak karena kadang-kadang hanya pakai otak, tidak pakai hati. Hanya pakai hati, tidak pakai otak. Lalu saya bilang begini, kita itu misalnya kalau isi togel kan pakai otak semua tuh, isi togel atau main kartu. Jarang kita pernah merasa bahwa hasilnya berapa sih itu. Jarang juga kita merasa bahwa kalau kita duduk main kartu habis berapa darah sih disedot kalau bermalam-malam. Dan kita tidak pernah merasakan bagaimana perasaan istri yang sedang menunggu kita ketika kita lagi asik opal-opal kartu gitu kan. Itu kan tidak bijak. Atau contoh yang lain begini. Kadang-kadang kita berdoa kusuk sampai lutut bengkok. Tiap hari datang ke ruang adorasi, tiap hari datang misa. Lalu kemudian kita fanatik dalam iman. Karena itu kita merasa kita sudah yang paling suci dan paling kudus di antara banyak orang. Lalu kita rajin berdoa untuk mengatakan bahwa yang lain tidak layak, saya lebih pantas. Bukan itu tujuannya doa. Orang yang kalau betul rohania, semakin dia berdoa, semakin seperti padi. Berisi, merunduk, rendah. Nah, coba kita lihat di Mataram. Kadang-kadang ya rajin berdoa dan ke gereja itu, pertama omong orang kan. Saya kadang-kadang heran, saya lihat datang ke ruang adorasi, giliran setelah itu ember bocornya banyak dari orang-orang yang rajin ini. Cerita tentang orang lah, gosipin orang lah, persoalkan sesuatu yang tidak perlu dipersoalkan lah. Lalu untuk apa sih datang terus berdoa ini? Mendingan kita yang kadang-kadang berdoa aja ya. Tapi yang mau saya katakan juga bahwa Yesus bilang begini, tidak semua persoalan hidup itu diselesaikan dengan profesionalitas dan kehebatan manusiawi. Kita butuh doa. Kayak orang sakit ini kan bukan tidak ada rumah sakit waktu itu. Dukun juga ada. Murid-murid juga ada. Tapi Yesus bilang jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan doa. Jadi dalam hidup ada hal di mana kita butuh bantuan doa. Kami kemarin ngobrol sedikit waktu makan malam bersama Pak Sil di Golden Palace. Ternyata ada Pak Servas lagi. Asik dengan dayang-dayangnya. Dia main keyboard, kami tidak tahu kalau yang main ini ternyata Om Servas. Untung dia pakai baju putih. Bisa kita lihat baju putih, setelah itu lihat wajahnya, ternyata aduh ini Om Servas ini. Lalu kami ajak, kalau lapar datang makan dan minum wine bersama kami dulu. Nanti Romo. Nah, intinya begini, kita bercerita dengan Om Sil itu tentang hidup ini. Bahwa kita tidak bisa mengandalkan kehebatan dan kemampuan manusiawi saja untuk sukses. Kita butuh bantuan Allah dan roh Tuhan untuk menguatkan kita. Saya langsung ingat, tidak sia-sia nama Sil ini. Uskup Denpasar loh. Lalu kemudian,
Om Sil itu rasa sungkan betul sama saya sama Frater. Kenapa? Dia bilang, ini hotel berbintang, tapi pelayannya begini saja rumah. Beda kalau kayak di Bali ya. Lalu saya bilang, santai aja Bapak, kami sudah lama di Lombok, tahu orang Lombok punya karakter. Terus, tapi tidak enak, saya sudah ajak Romo ke sini. Apa santai aja Bapak. Mungkin karena lagi kesal, tiba-tiba habis kita makan, pelayan ini datang tanya, bagaimana makanannya? Langsung Om Sil gas, tidak enak. Saya bilang, wih ngeri juga ini, kecil-kecil tapi ngeri Om Sil nih. Terus saya lalu mengerti, gini, dengan kami hatinya emas, giliran itu ganas. Lalu saya tidak menyimpulkan. Saya hanya bilang begini, saya lihat dari kepalanya Om Sil memang orangnya keras. Bukan karena kepala keras, tapi prinsipil. Beda ya. Kalau kepala keras itu susah diatur. Kalau prinsipil itu untuk hal-hal yang memang tidak ya tidak. A, B, B. Memang tidak enak juga makanannya. Tapi kami pura-pura bilang enak, saya biar Om Sil jangan kecewa. Tuh. Terus saya tanya Leon tadi di jalan. Tanya sedikit tentang Om Sil. Om Sil ini sebenarnya kerjanya apa sih? Dia bilang, wih dosen itu Romo. Pantas dia mengajar kemarin siang online tuh. Terus dia bilang dosen untuk Romo-Romo. Mulai sudah gugup saya. Datang misa ini, gugup sudah saya. Kemudian saya bilang gini, wih di sini kamu dekat durian banyak ya. Karena ada banyak durian di jalan tuh. Dia bilang, iya ini kesukaannya Om Sil. Kalau dia ke Ruteng, dia lama di Melo, parkir mobil lalu dia makan. Tapi dia makan itu durian, mau sampai berapa aja, tidak bosan-bosan. Tapi giliran cium baunya, dia mual. Aneh juga Om Sil. Tapi yang saya bayangkan begini, saya langsung ingat dengan komentar di hotel itu. Oh, ini yang dimaksudkan dengan kesukaannya duriannya Om Sil. Di luarnya bengis dan sangar, tapi di dalamnya asik kan? Kan durian kan begitu, toh kita pegang dan kita lihat menakutkan, tapi isinya nikmat dan mengasihkan. Kira-kira gitulah sedikit gambaran dari yang saya kenal tentang Om Sil. Di kepalanya kita lihat kepala keras, tapi hatinya lembut. Dan itulah orang yang bijaksana. Makanya tadi saya bilang di bagian pengantar, saya tidak mampu menjelaskan mengapa dan untuk apa nama koperasi ini disebut sumber berkatnya abadi. Karena itu saya minta tolong Om Sil jelaskan sedikit ke kami, supaya saya lihat konektivitasnya dengan bacaan suci tadi dan perayaan pada malam hari ini. Apalagi ini Bapak dosen kan. Mari Om Sil, sambung lihat sekolah yang apa. Nih, hokat dah. Kita mencoba. Pakai hot sekolah ini, kudu terekam. Ya. Oke baik. Selamat malam. Cek, di temorin baru. Ya, terima kasih banyak Romo ya. Saya coba menjelaskan dulu kenapa tidak hanya sumber berkat abadi saja. Kenapa ada berkatnya. Yang pertama, sebenarnya koperasi ini awalnya namanya adalah Koperasi Prima Gratia. Prima itu adalah pertama, Gratia itu adalah berkat. Berarti berkat yang pertama. Kemudian seiring dengan kebijakan pemerintah bahwa legalitas usaha itu harus memiliki 3 kata, maka diubahlah dia adalah menjadi Prima Gratia Sejahtera, berkat yang bisa mensejahterakan orang. Kemudian mengikuti perkembangan persaingan koperasi atau dunia bisnis keuangan atau lembaga keuangan semakin ketat, maka coba kami merger. Maka yang dulunya Prima Gratia Sejahtera diubah namanya adalah menjadi sumber berkatnya abadi. Kenapa adanya? Karena sudah banyak orang yang menggunakan sumber berkat abadi. Maka tambahnya, maka itulah terbentuk nama itu. Dan kalau orang dagang, bisa saya katakan sumber berkatnya hanya ada di KSB. Yang lain itu sumber utang. Itu bahasa marketingnya. Tetapi ini kita berbicara dari sisi agamanya. Walaupun nanti sebenarnya mohon izin Romo, saya hanya sharing sedikit. Saya teringat kemarin pada waktu khotbahnya Romo adalah totalitas dan loyalitas, bukan royalty. Izin, saya ini kan anak seorang janda. Bapak saya meninggal pas saya barusan tamat SMP. Sedih kan? Sementara
sekolahnya di seminari. Hanya dulu bajunya kepanjangan, akhirnya saya pakai baju saja. Ya, dan ternyata baju ini lebih cocok daripada saya pakai baju panjang. Nah, dari itu kami 3 bersaudara semuanya pakai jubah dan tidak ada satupun yang jadi. Tetapi pertama adalah kita bisa bayangkan sekolah seminari di Manggarai itu adalah sangat mahal. Orang tua saya, bapak saya sudah meninggal. Saya kira kalau di lingkungan kami terap saya kesahila, baik tahu ngasang hilang bertus leot dan kebetulan dia pedagang keliling dan dia sering membantu orang. Dan maka cita-citanya dulu adalah saya ini harus masuk sekolah dokter supaya bisa membantu orang. Tetapi saya bilang tidak, saya mau masuk di seminari supaya membantu orang-orang yang berdosa. Ternyata kekuatan daripada orang tua, saya akhirnya tidak jadi imam. Tapi zaman itu dulu, kalau kita keluar dari seminari seolah-olah tidak tahan dengan perempuan. Itu di Manggarai ya. Dan kalau kita keluar, keluarga kita itu dibenci semua oleh banyak orang. Ya, padahal hidup melawan arus di sana lumayan, maka kita selalu berdoa kepada para imam itu adalah jangan hanya mengharapkan doa mereka. Dukungan keluarga, dukungan umat itu sangat penting untuk kehidupan. Jangan sampai kita yang menggoda mereka lagi. Sementara yang terpanggil banyak, yang terpilih hanya sedikit. Coba saya lanjutkan. Yang sebenarnya tadi Romo, nanti mungkin saya akan pada waktu sambutan izin nanti saya akan mungkin sharing. Tetapi kembali dulu ke pertanyaan pokok Romo tadi, kenapa sampai ada sumber berkatnya abadi? Pertama, karena sudah ada koperasi lain yang nama sumber berkat abadi. Mau nggak mau, supaya secara marketingnya sumber berkatnya hanya ada di KSB. Yang lain itu sumber utang. Ini bahasa marketing. Nah, saya lihat banyak ini. Pak Hila kan orang marketing juga kan. Padahal sama FIF itu kredit, tapi dia FIF itu yang terbaik. Selangkah di depan daripada yang lain. Padahal sama juga utang akhir bulan nagih. Tetapi mau nggak mau, makanya kami membuat bahasa itu. Sumber berkatnya hanya ada yang koperasi dari Manggarai dan sekarang sudah nasional. Mungkin itu saja dulu. Makasih. Terima kasih betul. Oke. Asa dengan tahu tua musim tu. Om Sil itu mau menghayati kata-kata kitab suci. Barang siapa yang meminta bajumu, berikan juga jubahmu. Makanya teng dia jubah awak, kole-kole pakai baju. Mangga kole hayat itu. Tuh ya hajolah kelebihan jubah, tapi mau memberikan jubah itu kepada yang lain. Karena jubah itu kan dulu pernah saya jelaskan, mungkin bukan di sini, di negara. Jubah itu simbol kerohanian. Orang pakai jubah disebut rohaniwan, rohaniwati. Intinya pada rohani. Boleh saja kami pakai jubah, kalau tidak menjaga hidup rohani juga percuma kan. Sebaliknya kamu boleh cukup pakai baju, tapi kalau rohaniwan, menjaga hidup rohani, kamu juga rohaniwan. Itu. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh Om Sil, walaupun tidak berjubah, tetap memancarkan kerohanian, termasuk memberikan roh kepada koperasi ini. Coba lihat, ada berkat koperasi, berkat, supaya berkat itu menjadi berkatnya. Nya eta mai maksud pe, supaya berkat itu jadi berkatnya. Bobonggo pe, kita semua tidak ada yang tidak punya utang, karena utang terbesar yang tidak bisa kita bayar adalah utang dosa. Dan dosa hanya bisa dibayar oleh berkat dari Romo, penitensi dan absolusi. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita bersyukur karena istilah berkat itu bukan istilah dunia sebenarnya. Itu istilah surga. Karena tidak akan pernah ada berkat dari dunia. Berkat itu hanya dari surga. Tapi ketika di dunia kita memakai istilah berkat, itu karena kita tahu bahwa seluruh yang kita alami dan kita perjuangkan di dunia ini adalah anugerah Tuhan dan berkat Tuhan, dan kita berharap supaya bisa menjadi berkatnya untuk sesama. Sehingga tadi saya lebih menafsir begini,
Om Sil melihat itunya kan kepunyaannya gitu. Jadi orang-orang memperoleh kesejahteraannya melalui koperasi. Dengan berkat ini saya mau mengatakan bahwa kalau kita percaya dalam iman, berkatnya di atas juga bisa mengalir melalui pelayanan kita. Itulah kebijaksanaan ketika kita merasa bahwa seluruh perjuangan hidup kita bukanlah hasil perjuangan kita, tapi lebih pada anugerah dan berkat Allah. Dan ini kata-kata yang saya ingat baik waktu kita ngobrol makan malam bersama Om Sil malam minggu itu. Jadi sehebat apapun kita di dunia, kita tidak bisa bersukses tanpa Tuhan. Dan kita dengar dalam Injil bagaimana para murid yang sudah ikut terus Yesus, dibawa oleh Yesus untuk berdoa, tetap tidak bisa buat apa-apa untuk mengatasi anak yang sakit. Dan Yesus bilang apa? Jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan doa. Bapak Ibu, doa itu penting karena hanya dengan doa kita dapat berkat. Doa itu penting karena dengan doa kita bisa menjadi berkatnya untuk sesama. Akhirnya saya percaya bahwa tempat ini menjadi sumber berkatnya untuk nyanya yang lain. Karena begitu saya ke kamar mandi tadi, di kamar mandi pun saya lihat ada rosario yang tergantung. Saya hampir doa rosario dulu di sana tadi. Tapi saya pikir ini rosario yang dilupakan. Jangan pernah melupakan Tuhan dan doa dalam seluruh perjuangan hidup kita. Seringkali engkau terdaku itek menggerai emeng ngombeot olong tenghang latang terceki ngaji dengan pesan tetaplah serani nesai kontas one boka. Neka gantong ne kamar mandi kuli rosari itu tiga gantong one boka. Karena eme gantong dio ni te rosario te one boka, hasilnya sernayo nesai dojang one boka. Tahu artinya toh? Sernayo nesai ini akan ngoyang. Lalu boka gak ngoyang enak-enak kanang. Itu. Tapi memang rosario. Gue pikir asih dojang tak boka pikir juga dojang kerohanian. Bapak Ibu saudara-saudari, kita bersyukur untuk rahmat dan berkat Allah, untuk kesempatan ini, untuk tempat ini, untuk kesempatan yang sudah dilakukan selama ini, dan kita berharap dengan berkat yang kita turunkan pada malam hari ini, koperasi sumber berkatnya abadi betul menjadi berkat Tuhan untuk sesama dan dunia. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Kita bersatu dalam upacara pemberkatan dan kita dahului dengan memberkati air dan garam. Con